Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat siang menjelang sore kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Tribun Motesa Tesa bersama Jaksa Menyapa dengan tagline Semua Berhak Tahu. Seperti biasa, kami selalu menyajikan tema yang sangat informatif dan menarik untuk kita bahas hari ini. Di mana tema kali ini terkait peran strategis kejaksaan dalam mitigasi penyimpangan dana desa dan koperasi merah putih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah ini sudah meluncurkan sebuah program berskala nasional yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi rakyat di tingkat desa maupun kelurahan. Nah, tentu saja program ini menjadi sorotan karena banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana peran Koperasi Merah Putih ini dalam mendukung perekonomian lokal masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami sudah menghadirkan sekaligus dua narasumber yang hari ini akan bersama-sama membahas terkait Koperasi Merah Putih. Sudah hadir bersama kami Bapak Laude Abdul Sofyan SHMH selaku Kasih Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Tengah dan juga membersamai Bapak Firdaus M. Zain selaku Kasih 2 pada Asisten Intelijen. Untuk itu izinkan saya menyapa kedua narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kondisi kesehatan dan lain sebagainya? Dari Pak Sofyan gimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi ini adalah kali ketiga saya bertemu dengan Pak Sofyan, berbincang langsung di studio tribunpalu.com. Nah kalau Pak Firdaus gimana Pak kondisi kesehatan dan lain sebagainya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, baik. Boleh diceritakan mungkin sedikit terkait aktivitas dan aktivitas sehari-hari dan mungkin kesibukannya saat ini seperti apa Pak? Dari Pak Sofyan? Iya, tentu kita di bidang penerangan hukum itu selalu senantiasa melaksanakan tugas-tugas penyuluhan penerangan hukum kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi kita, termasuk mempersiapkan kegiatan Jaksa Menyapa hari ini. Ya. Baik, kalau dari Pak Firdaus Pak, kesibukannya seperti apa nih Pak belakangan? Ya, kurang lebih sama sebenarnya ya. Tapi untuk di saya selaku Kasih 2, kita konsen di pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat, aliran keagamaan dan sebagainya. Di situ konsen di Kasih 2. Oh, luar biasa juga. Baru selesai tadi. Ya, baru selesai kegiatan aliran pengawasan aliran agama dan kepercayaan. Tadi mulai dari jam 9 sampai siang tadi. Artinya banyak rentetan kegiatan juga yang sebelumnya dijalankan. Mungkin boleh sedikit tips Pak untuk anak muda di Kota Palu khususnya untuk bisa lebih produktif mungkin ya. Silakan Pak. Iya, jadi saya pikir memang kondisi daerah kita dan juga menjadi concern daripada kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum. Betul. Khususnya terkait dengan masalah narkoba dan judi online. Di mana memang kita ketahui bahwa dalam perkembangannya narkoba dan judi online di wilayah Sulawesi Tengah itu kuantitasnya memang trennya meningkat gitu. Baik dari jumlah perkara, barang bukti itu cenderung meningkat dari tahun kemarin sampai saat ini. Nah, tentu bagi generasi muda kita berharap bahwa jangan sampai kemudian terlibat dalam persoalan narkoba ini, baik dalam konteks peredaran maupun penyalahguna. Karena ini sangat berbahaya dan tentu akan merusak masa depan generasi muda selanjutnya gitu. Itu yang mungkin paling menjadi concern kami untuk penerangan dan penyuluhan hukum. Selain itu juga terkait dengan judi online, di mana memang judi online ini saat ini kita bisa memang mengaksesnya melalui sarana-sarana online dan tentu
untuk generasi muda memang harus ada kontrol gitu itu dari keluarga, orang tua dalam penggunaan sarana prasarana online, media elektronik gitu itu. Karena dengan sarana prasarana yang ada, kita bisa mengakses informasi maupun konten-konten judi online ini dengan mudah gitu. Dan itu juga sangat berbahaya untuk masa depan generasi muda. Baik, kalau itu tadi dari Pak Sofyan, kalau dari Pak Firdaus gimana Pak? Harusnya beda juga nih Pak, sarannya untuk anak muda. Kurang lebih sama. Terakhir juga kami tadi di Pakem pun kita masukkan terkait dengan generasi muda. Ya, kita masukkan juga itu mengenai narkoba, karena memang kita sekarang ini narkoba menjadi konsen kita karena dari sisi kualitas pengguna ini sebenarnya lumayan. Betul. Khususnya Sulawesi Tengah ya, khususnya Sulawesi Tengah. Ya. Dan itu yang menjadi konsen penyuluhan kita terhadap generasi muda, sampai kita dari Kejaksaan Tinggi masuk ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah bahkan ke pesantren untuk memberikan edukasi terkait dengan narkoba dan judi online. Ya. Artinya menyasar ke daerah-daerah pelosok juga. Di pelosok kita ada di Kejaksaan Negeri sampai di cabang, dan di cabang itu sampai di kecamatan-kecamatan bahkan sampai di desa melakukan kegiatan hal yang baik, luar biasa. Penyuluhan dan penerangan. Baik Bapak, kita kembali ke tema yang akan kita bahas hari ini. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa di episode kali ini kita akan membahas inisiatif terbaru dari pemerintah, yaitu terkait Koperasi Merah Putih, yang mana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Nah, dengan diluncurkannya Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, ini penting bagi masyarakat untuk memahami sebenarnya dampak dan impact dari Koperasi Merah Putih ini seperti apa, khususnya terutama di masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah, Bapak. Kita tahu bersama bahwa ada sekitar, kalau tidak salah, 80.000 Koperasi Merah Putih yang di-launching di Indonesia pada Juli kemarin, Bapak ya. Lantas, berapa banyak dari jumlah tersebut yang terdaftar di Sulawesi Tengah saat ini, Pak? Iya, jadi bulan Juli kemarin kan sudah di-launching secara nasional. Untuk Sulawesi Tengah itu kurang lebih sekitar 2.000 koperasi merah putih, kelurahan dan desa, begitu itu, yang sudah berbadan hukum, begitu. Itu sesuai data yang kita ketahui dari Kemenkumham. Begitu. Dari 2.000 koperasi ini Pak, kalau di Sulawesi Tengah khususnya, apakah sudah ada yang diselenggarakan, dilancarkan begitu Pak? Atau seperti apa? Mungkin dari Pak Firdaus. Jadi dari sekitar 2013 desa kelurahan, jumlah desa kelurahan di wilayah Sulawesi Tengah. Kemarin yang menjadi percontohan ada satu di daerah di Kabupaten Donggala, di Desa Budi Mukti kalau tidak salah namanya. Dan itu memang koperasi itu awalnya adalah koperasi desa. Kemudian dengan adanya koperasi ini dirubah namanya menjadi Koperasi Merah Putih. Dan ini memang sudah jalan dan masuk menjadi koperasi percontohan. Gitu. Artinya khusus untuk di Sulawesi Tengah, untuk percontohan ini baru di satu lokasi di kemarin yang di launching itu. Tetapi pada dasarnya di semua kabupaten ini ada sebenarnya. Karena setiap desa kabupaten itu ada sebenarnya koperasi-koperasi sebenarnya yang sudah jalan. Cuma sekarang karena ini adalah program nasional, program Presiden Prabowo, menjadikan ini gaungnya gaung nasional dan merubah menjadi nama Koperasi Merah Putih. Seperti itu. Jadi ada Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ya. Tentu saja ini dana yang dialokasikan untuk Koperasi Merah Putih ini tidak sedikit Pak ya. Lantas dengan anggaran yang cukup besar untuk Koperasi Merah Putih, bagaimana peran dari Kejaksaan untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat diselenggarakan dengan baik dan tidak ada penyelewengan di sana untuk oknum-oknum terkait? Dari Pak Sofyan. Jadi saya ingin cerita dulu masalah pendanaannya, gitu. Pendanaan Koperasi Merah Putih ini.
baik desa maupun kelurahan. Kalau kita lihat juklaknya maupun peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pendanaan Koperasi Merah Putih itu, maka digambarkan bahwa pendanaan Koperasi Merah Putih itu dapat dibiayai oleh bank pemerintah. Bank pemerintah yang dimaksud pada situ adalah bank BUMN. Bank BUMN itu adalah bank yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya adalah modal negara, gitu itu. Itu pendanaannya. Kemudian kita lihat juga dari sistem dari segi usahanya Koperasi Merah Putih itu, salah satu segi usahanya adalah simpan pinjam, gitu. Nah tentu modal juga bisa juga dari anggota, kan begitu. Nah dalam proses pendanaan itu sesuai kan bahwa Koperasi Merah Putih pendanaannya itu setelah mendapat persetujuan dari bupati, wali kota, dan kepala desa, begitu tuh. Nah, persetujuan itu juga termasuk dalam persetujuan terkait dengan jaminan dana desa maupun DAU atau DBH. Dalam konteks misalnya untuk menjamin pengembalian, pembayaran pinjaman, dana yang dikucurkan oleh bank pemerintah ini. Nah, melihat konteks itu, maka tentu paling tidak kita akan melihat bahwa ada beberapa poin-poin penting yang harus menjadi perhatian. Bahwa ketika misalnya pengurus koperasi mengajukan permohonan pendanaan ke bank pemerintah, maka tentu harus jelas dulu segi usahanya, bidang usahanya apa. Tentu di dalam juklak itu juga ada bidang usaha apa yang menjadi konsen daripada Koperasi Merah Putih itu. Nah, harus jelas dulu bagaimana program proposal atau program kerja dari rencana pendanaan yang harus akan dijalankan oleh pengurus koperasi itu. Ya, sehingga kemudian kita bisa meminimalisir hal-hal yang sifatnya barangkali sesuatu yang kemudian menjadi problem ketika misalnya dana dikucurkan oleh bank pemerintah tersebut. Jadi bagaimana peluang usahanya, begitu. Kira-kira potensi risiko usahanya bagaimana, gitu. Sehingga kemudian betul-betul ketika dana itu akan dikucurkan, pengurus itu memang sudah siap, sudah ready untuk kemudian melakukan ekspansi usaha misalnya, gitu. Nah, tentu pada konteks itu juga kita melihat bahwa kepala desa maupun pemerintah kabupaten kota punya peran atau pada posisi kemudian melakukan verifikasi yang mendalam secara teliti, cermat terkait dengan program kerja yang akan diajukan oleh pengurus koperasi itu. Karena ketika misalnya terjadi hal-hal yang sifatnya kemudian ada kerugian koperasi, maka anggaran dana desa, DAU dan DBH itu akan menjadi jaminan, menjadi jaminan untuk pembayaran pinjaman ketika misalnya sudah jatuh tempo, gitu. Nah, pada konteks itu memang kita di kejaksaan tentu akan berperan melakukan edukasi kepada seluruh pengurus dana desa, misalnya kepala desa, supaya hal-hal yang sekiranya kita prediksi akan terjadi persoalan, bisa kita mengambil langkah-langkah pencegahannya, gitu. Nah, kami pun juga di kejaksaan itu
tidak hanya melakukan langkah-langkah edukasi kesadaran hukum kepada pengurus maupun aparatur desa, juga kami juga menyiapkan aplikasi digital terkait dengan Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa, di mana barangkali di dalam aplikasi itu kalau salah juga termasuk terkait dengan koperasi merah putih ini. Begitu. Nah, itu barangkali yang Tadi kalau sempat dikatakan untuk proses pengawasannya mungkin di awal akan ada edukasi dan lain sebagainya, Bapak. Lantas bagaimana kalau misalnya penyalurannya sudah mulai dilakukan? Ini seperti apa langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mengawasi penggunaan dana dari Koperasi Merah Putih ini sendiri? Dari Pak Firdaus, boleh Pak dibahas. Baik, sebelum saya masuk ke sana, saya mungkin ingin jelaskan dulu bahwa sebenarnya mungkin masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa kejaksaan, masyarakat lebih banyak mengenal pada tahap pelaksanaan perkara. Ya, biasa sudah ditangkap kemudian masuk sidang di penjara. Nah, itu yang lebih banyak dikenal. Makanya pada saat ini di dana desa ini jaksa hadir lebih awal ya, dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai terjadinya hal-hal seperti itu. Ya, jadi preventifnya yang lebih dikedepankan sehingga hadirlah ini. Nah, program dari kejaksaan ini melalui Jaksa Agung Intelijen membuat suatu program namanya Jaksa Garda Desa. Yang biasa kita kenal dengan Jaksa Jaga Desa. Nah, ini program dari Jaksa Agung Intelijen. Kemudian tindak lanjut daripada itu adalah melakukan itu tadi yang disebutkan bahwa melakukan asistensi, pendampingan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi sekarang ada aplikasi yang real time itu sasarannya adalah sasarannya adalah kepala desa nanti yang mengisi daripada aplikasi tersebut. Jadi termasuk di dalam anggaran. Nah, ini sifatnya transparan. Jadi kita semua bisa lihat, bisa tahu apa-apa yang menjadi kendala di situ. Baik itu misalnya anggarannya sekian, kemudian dia gunakan untuk apa saja. Ya. Menggunakan untuk kepentingan apa saja. Semua bisa melihat. Tetapi dengan catatan dia harus memasukkan, dia harus jujur. Yang menjadi kendala kita sekarang, ya, masih banyak yang belum mengisi. Itu. Nah, termasuk di situ di dalam dashboard daripada aplikasi itu ada Koperasi Merah Putih. Ya, begitu ininya. Jadi surat terakhir daripada Jaksa Agung ini terkait dengan optimalisasi program Jaksa Garda Desa. Ya, ini yang terbaru. Terkait itu yang dibahas mengenai aplikasi dan Koperasi Merah Putih. Itu mungkin. Baik, untuk peruntukan dari aplikasi ini Bapak, mungkin bagaimana masyarakat bisa mengakses aplikasi ini dan melihat transparansi dari pelaporan dana dari kantor desa dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa diakses untuk masyarakat. Sebenarnya memang agak susah untuk kita masuk karena aplikasinya aparatur desa. Iya, khusus untuk aparatur desa. Tapi di situ kan ada BPD ya. DPR-nya di desa. Nah, dia bisa masuk di situ dan bisa melihat selaku DPR yang mengawasi jalannya pemerintahan desa, dia bisa memberikan masukan-masukan dan kalau misalnya ada masalah-masalah dia bisa juga laporkan melalui aplikasi itu. Seperti itu. Baik. Untuk proses pengumpulan pelaporan dana dan lain sebagainya, Pak, apakah ada evaluasi setiap bulan atau setiap tahun untuk melihat bagaimana progres dari pelaporan kantor desa dan lain sebagainya dari aplikasi yang sudah disebutkan tadi? Real time ini, real time. Kapan saja kita bisa buka. Sepanjang itu memang sudah dimasukkan. Yang menjadi kendala apakah dimasukkan. Makanya sekarang kami akan bekerja sama dan sudah ada MOU kemarin akan dilakukan MOU dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa BPD itu. Dan ini mungkin serentak seluruh Indonesia dilaksanakan dengan BPD untuk melakukan, termasuk membantu kita juga di situ karena jaksa ini tidak semua hadir di sana. Kami di desa itu tidak semua ada kalau di setiap kabupaten pun tidak semua. Ada di sini satu Kejari sampai 2 kabupaten yang harus dia bawahi di wilayah daerah hukumnya. Tadi sempat dibahas terkait tema kita hari ini, selain koperasi
Merah Putih, ini juga ada namanya dana desa, Bapak. Ya. Nah, lantas sebenarnya apa sih perbedaan antara koperasi Merah Putih ini dengan dana desa? Peruntukan dan pengadaan dananya perbedaannya seperti apa? Ya, jadi begini. Saya cerita dulu dana desa ini. Dana desa ini kan sudah ada 11 tahun kalau tidak salah berjalan dana desa ini. Nah, itu sumber dananya kan dari APBN dan APBD gitu itu. Ada namanya dana desa dan dana alokasi desa gitu. Sumber dananya APBN dan APBD. Nah, Arab penggunaannya itu terkait dengan pembangunan desa gitu. Jadi konsep dasar dana desa itu kan pemerataan pembangunan dan pembangunan dimulai dari desa gitu. Konsep dasarnya di situ. Dan pengembangannya juga ada namanya BUMDes. Sebagai salah satu usaha desa. Sumber dananya juga dari dana desa itu sendiri. Nah, kemudian ada sekarang diluncurkan program Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Ini sesuatu yang berbeda sebenarnya, berbeda konsep dan berbeda tujuan gitu tuh. Kalau dana desa tadi itu terkait dengan pembangunan. Desa. Kalau Koperasi Merah Putih ini ke arah Ekonomi kerakyatan. perekonomian, bisnis. Jadi orientasinya adalah orientasi usaha, gitu. Pendanaannya juga berbeda, gitu itu. Walaupun memang itu ya semua uang negara, gitu. Kalau dana desa tadi itu dari APBN maupun dengan APBD. Kalau Koperasi Merah Putih pendanaannya ini dibiayai dari pinjaman bank pemerintah, gitu, sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 1 itu dan juklaknya. Orientasinya juga orientasi ekonomi, gitu, pengembangan usaha di desa. Ini jelas bahwa ini pemerintah bercita-cita bagaimana menggairahkan ekonomi, perkembangan ekonomi di bawah, gitu, mulai dari desa, khususnya ekonomi usaha UMKM dan lain yang UMKM misalnya, usaha-usaha kecil yang kemudian bisa dibiayai dari pinjaman, usaha simpan pinjam di Koperasi Merah Putih itu, karena salah satu gerai usahanya adalah simpan pinjam, begitu itu. Jadi usaha-usaha kecil yang barangkali kesulitan mencari modal usaha bisa melalui Koperasi Merah Putih itu. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip dengan program sebelumnya sebenarnya. Dulu sebelum dana desa itu ada namanya PNP Mandiri. Pengembangan dari PNP Mandiri itu adalah dana bergulir. Yang barangkali mungkin sampai hari ini masih ada, masih berjalan itu dana bergulir itu. Dana bergulir juga itu kan terkait dengan untuk mendukung permodalan usaha-usaha kecil itu, gitu. Tapi ini lebih Koperasi Merah Putih ini kan lebih formal badan usahanya, begitu. Saya kira mungkin. Artinya memang Koperasi Merah Putih ini diperuntukkan untuk sebagai penggerak untuk UMKM lokal dan juga perekonomian lokal masyarakat. Nah, tadi kalau kita membahas terkait perbedaan antara dana desa dan juga Koperasi Merah Putih, bagaimana dengan perbedaan koperasi-koperasi yang sebelumnya ada, Pak? Mungkin koperasi unit desa dan lain sebagainya, ini perbedaan yang signifikan dari segi mana nih? Ya, jadi begini. Koperasi desa barangkali yang sudah ada sebelumnya itu, kalau kita lihat juga daripada pembentukan Koperasi Merah Putih itu kan ada 3 bentuk pembentukan Koperasi Merah Putih itu. Dibentuk baru, pembentukan baru, kemudian pengembangan koperasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga itu kan adalah revitalisasi. Revitalisasi maksudnya adalah mengaktifkan kembali koperasi barangkali yang sudah
sudah mati suri barangkali kan begitu, sudah tidak ada badan usahanya tapi sudah tidak bergerak begitu. Nah, koperasi desa yang barangkali sebelumnya ada yang merupakan aset desa ya, dengan adanya koperasi Merah Putih ini maka bisa dikembangkan menjadi satu badan usaha koperasi Merah Putih gitu. Jadi koperasi Merah Putih itu kan aset desa sebenarnya. Kalau sudah ada koperasi desa yang sebelumnya, ya tinggal dikembangkan, disesuaikan dengan program pemerintah ini, gitu. Kalau dari Pak Firdaus mungkin ada tambahan, Pak? Jadi sebenarnya tadi saya mungkin jelaskan dulu terkait dengan koperasi tadi dengan dana desa. Jadi sebenarnya dana desa itu lebih banyak ke arahnya terkait dengan pembangunan. Infrastruktur, ya. Baik itu mungkin jalan, jembatan, jalan desa, kan banyak diarahkan ke sana. Sedangkan koperasi tadi itu lebih banyak ke arah perkembangan perekonomian, kemasyarakatan. Bagaimana agar perekonomian masyarakat ini bisa lebih meningkat. Contohnya orang yang tidak punya modal dia bisa pinjam, ya itu mungkin yang menjadi. Dan sudah pasti terjamin, Bapak ya. Ya, karena ini sudah ada di desa kan, tidak mesti harus lagi ke kota. Betul. Ya, kemudian terkait dengan koperasi-koperasi mungkin yang ada sebelumnya, itu tadi karena ini adalah gong nasional, presiden yang langsung memberikan instruksi. Ya, itu pasti lebih besar lagi perhatiannya terhadap koperasi ini. Begitu. Dengan adanya dua sumber dana, Pak, dari dana desa dan koperasi Merah Putih, apakah Anda melihat ada potensi-potensi penyelewengan nanti, Pak? Dari Pak Sofyan mungkin. Iya. Potensi penyalahgunaan itu kan pada setiap program pasti ada. Pasti ada. Gitu. Cuma kan kemudian kita kemudian tidak boleh menjadi pesimis bahwa potensi itu menjadi halangan bagi kita untuk bergerak begitu. Program ini sudah pasti, kalau menurut saya pribadi, sesuatu program yang luar biasa sebenarnya. Dalam arti bahwa pemerintah berorientasi menggerakkan perekonomian itu mulai dari tingkat desa, begitu tuh. Mulai dari usaha-usaha kecil diperhatikan gitu untuk mengembangkan itu. Nah ini kan efeknya pasti luar biasa. Betul. Ekonomi level bawah itu pasti juga akan mendukung ekonomi level menengah maupun level atas begitu tuh. Karena ketersediaan misalnya bahan baku di desa yang ini tentu akan mendukung sistem perekonomian yang lebih tinggi lagi begitu tuh. Nah, penyimpangan itu kan tentu dalam setiap program pasti ada. Gitu tuh. Nah, kembali kepada kita, gitu tuh. Kembali kepada kita, bagaimana kemudian meminimalisir penyelesaian potensi-potensi penyalahgunaan itu. Kita tahu juga dulu dana desa, ya. 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu dana desa itu kan kalau kita lihat di lapangan di desa pada saat itu 10 tahun yang lalu, ketika dikucurkan aparatur desa itu rata-rata mayoritas itu kadang-kadang kita lihat proses pengelolaan dananya itu kadang-kadang jauh dari prosedur pengelolaan keuangan ini. Nah, pada saat itu kejaksaan secara kelembagaan berperan untuk proaktif. Bagaimana meminimalisir, membina ini aparatur desa dengan pendekatan preventif untuk melakukan pencegahan supaya aparatur desa juga ini bisa memahami bagaimana pengelolaan keuangan negara itu yang baik sesuai prinsip-prinsip undang-undang keuangan negara gitu tuh. Sekian tahun begitu, dan sampai hari ini juga kita selalu proaktif untuk kemudian melakukan pendekatan
pembinaan gitu tuh. Supaya dana desa ini tidak terjadi penyimpangan. Nah, demikian juga dengan Koperasi Merah Putih ini yang baru akan yang baru diluncurkan di Sulawesi Tengah. Barangkali saya belum tahu datanya apakah sudah ada yang beroperasi, action melakukan pinjaman, tapi pada saat misalnya kemarin kami ada kegiatan diundang sebagai salah satu narasumber di UNTAD beberapa minggu yang lalu. Di situ juga ada pengurus Koperasi Merah Putih. Saya melihat bahwa beberapa dari audiens itu, pengurus Koperasi Merah Putih yang hadir pada saat itu, mereka sudah save action. Nah, save action artinya sudah mempunyai program-program, punya peluang-peluang, kira-kira usaha apa yang akan dikembangkan, begitu. Tinggal menunggu barangkali hal-hal teknis yang barangkali akan dikucurkan, begitu. Bagaimana proses pengajuan dananya ke mana? Ke pemerintah desa maupun kabupaten kota, dan kemudian diteruskan ke bank pemerintah yang akan menyalurkan, memberikan pinjaman modal, gitu. Jadi saya pikir ya kita harus optimis. Kalau Anda melihat Pak, mungkin modus-modus seperti apa yang sering terjadi dalam hal penyelewengan dan penyalahgunaan dana, Pak? Modusnya kurang lebih sama dengan barangkali dengan yang Koperasi Merah Putih tadi ya. Betul. Kurang lebih sama saja dengan modus-modus penyalahgunaan dana desa. Mulai dari penggelapan dana, misalnya pertanggungjawaban fiktif, hal-hal lain barangkali yang kurang lebih pada umumnya ke depan barangkali kurang lebih sama. Tapi ada satu hal yang mungkin akan menjadi berbeda ketika misalnya kita lihat usaha daripada salah satu bidang usaha Koperasi Merah Putih ini terkait dengan simpan pinjam. Kalau simpan ya mungkin tidak masalah. Tapi pinjamnya ini kan ketika misalnya ada masyarakat yang mengajukan pinjaman ke Koperasi Merah Putih, tentu ada hal-hal yang sifatnya teknis untuk kemudian dilakukan verifikasi supaya tidak terjadi penyimpangan. Nah, modusnya ini akan berbeda dengan modus penyimpangan dana desa, gitu. Kalau dalam konteks pinjaman, kurang lebih barangkali dengan modus-modus permasalahan di perbankan, apakah itu pinjaman fiktif misalnya, pinjaman yang melampaui batas plafon misalnya, dengan cara-cara menyimpang, gitu tuh. Cara-cara menyimpang itu misalnya batas pinjamannya 10 juta misalnya, tapi dibuat mempermudah syaratnya dengan cara misalnya memalsukan dokumen, sehingga plafonnya bisa di atas itu. Artinya ada potensi di sana, Pak? Iya, pasti ada potensi kan. Kalau kita lihat kasus-kasus kredit yang macet di perbankan itu kan, modus-modusnya ya kredit fiktif. Kemudian penyimpangan dalam arti ada pemalsuan dokumen untuk kemudian meningkatkan plafonnya, gitu tuh. Pada akhirnya macet, gitu tuh. Itu kan mestinya misalnya kreditnya, pinjamannya hanya 10 juta, dibuat dokumen yang palsu misalnya, betul. Sehingga plafonnya bisa di atas itu. Setelah diberi pinjaman, dia tidak punya kemampuan. Gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu kan ada persoalan hukum yang akan dihadapi, gitu. Nah, itu yang barangkali mungkin agak spesifik daripada usaha Koperasi Merah Putih.
yang tentu akan berbeda dengan dana desa. Dana desa. Kalau itu dari sudut pandang Pak Sofyan, kalau dari Pak Firdaus bagaimana Pak? Apakah modus-modus seperti apa yang mungkin Anda bisa melihat ini akan ada potensi di sana penyalahgunaan? Saya kira sama, karena ini terkait dengan ya masuk area korupsi ya. Terkait Cukup sensitif ya, Bapak. tidak pasti sama, karena yang tadi itu termasuk nilai agunan misalnya. Padahal agunannya mungkin tidak segitu kan, tapi dibesarkan. Ya paling itu yang spesifik mungkin coba diterangkan sama Pak Sofyan, kurang lebih sama seperti itu. Kalau tadi dari proses pemberdayaan untuk petugas Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya, ini kalau dari segi masyarakat bagaimana Pak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dana-dana yang akan program-program pendanaan yang diluncurkan oleh pemerintah? Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat saat ini sudah mulai kritis terhadap proses-proses peluncuran program yang berkaitan dengan pendanaan dan lain sebagainya, Pak. Pasti masyarakat butuh yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Apakah ada program seperti edukasi, turun dana desa dan lain sebagainya yang sudah dirancang oleh Kejati sendiri? Iya, termasuk itu tadi, bahwa Kejaksaan benar-benar konsen ya, terkait dengan 2 program di desa ini. Dana desa dengan Koperasi Merah Putih ini. Benar-benar konsen. Dan surat terakhir dari Jam Intel itu sangat menekankan agar ini saya mungkin bisa ini kan ya bacakan ini. Terakhir itu malah diminta kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri secara nyata dapat mendukung program prioritas nasional Koperasi Merah Putih dengan minimal membentuk 1 unit koperasi binaan adiaksa. Ini 1 minimal untuk menjadi percontohan. Ini artinya Kejaksaan betul-benar konsen terkait dengan program yang dibuat oleh Presiden kita ini. Itu. Kemudian untuk membantu itu kemudian ada lagi bahwa agar Kejaksaan Negeri melakukan pendampingan hukum dan pengawalan serta mendorong pelaku usaha koperasi menjalin kemitraan dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri, supaya para pelaku usaha koperasi dapat memberikan CSR ya kepada koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi tetap mengacu kepada regulasi yang berlaku, serta koperasi maupun mengelola CSR tersebut sebagai salah satu tambahan modal. Artinya memang benar-benar Kejaksaan harus masuk dan memberi edukasi pendampingan secara nyata di dalam Koperasi Merah Putih ini, sampai memerintahkan para kepala Kejaksaan Negeri untuk konsen terkait ini. Artinya memang pendampingannya bukan hanya sekedar edukasi kepada penyelenggara dan lain sebagainya untuk mulai berdaya, tapi kepada masyarakatnya juga, seperti itu Bapak ya? Iya, seperti harusnya memang seperti itu. Masyarakat juga kita melalui itu tadi penyuluhan. Iya. Masuk kemarin tadi yang kita lakukan juga kita masukkan itu, tapi itu kan di tingkat kelurahan. Iya. Baik. Untuk itu mungkin Bapak kita akan melihat beberapa pertanyaan juga dari kolom komentar, tapi kita akan menyeleksi mana yang mungkin bisa kita ungkapkan dalam episode kali ini. Kita akan kembali setelah jeda Bapak. Baik, untuk itu Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Halo Tribuners, terima kasih karena Anda masih setia menyaksikan kami dalam program Tribun Motesa Tesa bersama Jaksa Menyapa hari ini. Dan dengan melihat banyaknya pertanyaan di kolom komen, kita bisa melihat bahwa masyarakat memang antusias terkait bagaimana program baru yang diluncurkan oleh pemerintah Koperasi Merah Putih ini, apa sebenarnya impact-nya untuk masyarakat, khususnya perekonomian lokal masyarakat. Nah, di sini langsung saja Bapak, Pak Sofyan dan juga Pak Firdaus, mohon izin saya langsung bacakan pertanyaan dari Yan, Pak. Di sini pertanyaannya, apa kendala utama Kejati Sulawesi Tengah dalam mengusut kasus-kasus dana desa di Sulawesi Tengah? Pasti ini dalam mengusut dan menyelesaikan masalah ini banyak tantangan yang dihadapi, Pak. Dari Pak Sofyan, Pak, silakan. Jadi, menangani satu perkara korupsi, baik itu kerugian negaranya 10 juta, 10 miliar, pekerjaannya sama semua. Nah, pekerjaannya itu sama saja. Karena baik 10 juta maupun 10 miliar yang dikejar itu adalah alat bukti. Betul. Apakah terpenuhi atau tidak. Gitu. Nah, tentu terkait dengan dana desa, kendala juga pasti ada. Nah, tapi menghadapi kendala-kendala itu, kita juga banyak dalam proses penanganan perkara yang kendala yang barangkali sudah umum kita hadapi adalah misalnya adalah terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara, begitu. Penghitungan kerugian keuangan negara. Pada konteks itu biasanya kan pada umumnya kita meminta ahli dari BPKP atau dari BPK. Nah, ahli dari BPK maupun dari BPKP itu kan kadang-kadang kendalanya adalah ketersediaan anggaran untuk menjadi dalam satu permintaan audit, gitu. Mengantisipasi hal tersebut, kita juga bisa terkait dengan dana desa misalnya, banyak-banyak kemudian kita bekerja sama dengan APIP, Inspektorat. Di sana ada auditor yang bisa kemudian kita minta menjadi ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, itu menghadapi kendala-kendala tersebut. Satu bahwa dengan menggunakan auditor inspektorat misalnya itu kan kendali koordinasinya itu lebih singkat, kita bisa berkomunikasi kapan saja begitu di daerah begitu. Kendala-kendala lain juga barangkali ada, tapi saya pikir semua bisa teratasi dengan baik gitu. Sejauh ini bisa ditangani dengan baik, Pak, ya, kendala-kendala yang ada itu. Betul. Baik. Di sini kita lanjut mungkin pertanyaan untuk Pak Firdaus. Ini ada pertanyaan dari Ucok Baja, Pak. Pertanyaannya, selaku penegak hukum, bagaimana langkah konkret yang diambil pihak Kejati Sulawesi Tengah untuk mengusut bila adanya dugaan korupsi khususnya terkait dana desa? Ya, sebelum itu saya mungkin tambahkan yang tadi terkait dengan kendala utama yang di desa ya. Itu sebenarnya kita kejaksaan, karena tidak semua ada sampai di desa, kami paling jauh itu pada tingkat kecamatan. Kecamatan pun tidak semua kecamatan ada, sehingga kadang kami tidak jangkau secara keseluruhan. Makanya mungkin kalau ada misalnya ada temuan-temuan, ada indikasi-indikasi yang masyarakat ketahui, bisa langsung disampaikan ke kami. Itu bisa melalui cabang yang ada di kecamatan, kemudian atau di Kejari yang ada di kabupaten. Atau mungkin bisa melapor, Pak, lewat akun media sosial atau lain sebagainya. Ada, Pak, ya. Di kita ada, Pak. Ada namanya span lapor. Iya, ada namanya span lapor. Itu bisa langsung ke sana. Kemudian langkah-langkah konkret terkait dengan dana desa. Itu tadi bahwa langkah nyata yang sudah dilakukan kejaksaan dalam hal ini adalah adanya tadi itu aplikasi real time yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat oleh Kejaksaan Agung. Nah, sekarang tinggal kendala-kendalanya adalah bagaimana aparat desa
agar bisa mengisi secara real time aplikasi yang sudah disodorkan ke mereka. Cuma memang kendala yang di lapangan karena tidak semua desa ini punya internet. Punya akses. Ya, ada beberapa desa yang masih harus, misalnya dia ke kecamatan untuk mengisi aplikasi itu. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi kendala karena kemarin laporan terakhir dari ada beberapa Kejari yang menyampaikan bahwa Pak, ada desa kami yang sama sekali tidak bisa. Akhirnya mereka ngumpul, panggil ke cabang, mereka melakukan pengisian di sana. Tapi ini persoalannya adalah program ini harusnya real time. Kapan saja bisa dibuka, kita bisa lihat apa yang menjadi kendala. Nah, itu tadi kendala-kendalanya adalah bahwa itu masih banyak pihak desa yang belum mengisi secara lengkap di dashboard yang ada. Karena dashboardnya itu baik itu profil desa, kemudian personil desa, aset desa, tanah desa, kemudian dananya yang dikucurkan berapa tahun berapa, kemudian digunakan untuk apa, transparan di situ. Ini yang menjadi indikator bahwa kita memang benar-benar ingin dana desa maupun koperasi tadi itu bisa jalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Seperti itu. Artinya memang memastikan hal ini bisa transparan juga untuk masyarakat, Bapak. Ya, benar. Baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Udin, Pak. Apa mitigasi penyimpangan dana Koperasi Merah Putih yang disodorkan ke Jati, Sulawesi Tengah? Mungkin Pak Sofyan bisa dibantu jawab. Ya. Mitigasi itu kan bagaimana upaya kita untuk kemudian mengurangi risiko. Mengurangi risiko. Ya. Dalam konteks Koperasi Merah Putih ini, tentu bagaimana upaya kita kemudian meminimalisir risiko potensi-potensi yang sekiranya barangkali ke depan akan menjadi persoalan dalam pengelolaan dana Koperasi Merah Putih ini. Nah, secara konkret tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah kejaksaan melakukan mitigasi itu melalui aplikasi Jaga Desa, gitu, di mana melalui aplikasi itu kita harapkan bahwa ada transparansi penggunaan dana Koperasi Merah Putih maupun dana desa. Di situ juga akan tergambar bagaimana akuntabilitas daripada penggunaan dana itu. Nah, itu dari sistem digitalisasinya. Selain itu, tentu kejaksaan juga nanti akan, karena ini baru untuk sistem Koperasi Merah Putih ini, secara kelembagaan seluruh unsur kejaksaan mulai dari kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri maupun kacap jari yang lebih dekat dengan pemerintah desa akan melakukan langkah-langkah kegiatan bagaimana melakukan penyadaran hukum kepada aparatur desa maupun pengurus Koperasi Merah Putih. Tentu harapannya bahwa ke depan penggunaan dana Koperasi Merah Putih maupun dana desa itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada hal-hal yang kemudian langkah-langkah pengurus yang nanti kemudian menimbulkan potensi penyimpangan, gitu. Harapannya ke depan seperti itu. Dan tentu juga itu dari sisi preventifnya, pencegahannya. Jika kemudian dalam pelaksanaannya kita menemukan ada penyimpangan fraud misalnya yang ternyata memang karena dilakukan itu karena ada niat jahat, maka tentu langkah penegakan hukum juga harus dilakukan secara maksimal supaya menjadi perhatian kepada pengurus yang lain bahwa kalau melakukan hal yang menyimpang dengan
niat jahat misalnya seperti itu, akan ada proses penegakan hukum yang maksimal. Gitu. Saya pikir. Baik. Kalau tadi sudah dijelaskan beberapa aplikasi yang bisa juga diakses oleh masyarakat, Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ahmad. Bagaimana cara masyarakat, khususnya para korban, untuk mendapatkan informasi resmi terkait perkembangan kasus yang terjadi? Mungkin proses berjalannya kasus, masyarakat juga bisa pantau melalui aplikasi apa, Pak? Gini, kalau perkembangan penanganan kasus, untuk publikasi barangkali melalui aplikasi digital belum tersedia. Gitu. Tapi apakah kemudian masyarakat berhak mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus yang ada di kejaksaan? Itu terbuka. Terbuka, kami melalui bidang penerangan hukum itu, apakah itu kasus korupsi, kasus tindak pidana umum, kami terbuka melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menanyakan perkembangan penanganan perkaranya. Namun demikian bahwa tentu ada informasi publik yang kemudian bisa dikecualikan. Misalnya dalam konteks penanganan perkara yang sifatnya masih penyelidikan, yang sifatnya masih tertutup, belum bisa seluruhnya disampaikan kepada publik, utamanya terkait dengan alat bukti maupun materi, gitu. Kita tidak bisa seluruhnya menyampaikan itu, karena ada kaitannya dengan pembuktian, gitu. Kedepannya nanti misalnya perkara itu berjalan sampai di persidangan. Betul. Saya kira itu. Baik, terakhir Pak, mungkin sebelum kita tutup, mungkin apa harapan Anda ke depannya untuk program Koperasi Merah Putih ini, atau mungkin saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan efektivitas program ini serta meminimalkan adanya potensi penyelewengan dan lain sebagainya. Silakan. Ya, dari saya dulu ya. Pertama mungkin terkait dengan ada dua ini kan, dana desa dengan Koperasi Merah Putih. Baik dana desa maupun Koperasi Merah Putih ini tentu kita berharap bahwa pengurus desa maupun pengurus Koperasi Merah Putih dapat betul-betul memaksimalkan program pemerintah ini. Memaksimalkan itu dalam arti bahwa penggunaan dananya betul-betul tepat sasaran, dapat bermanfaat kepada masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Tentu misalnya dalam konteks pengelolaan dana Koperasi Merah Putih ini agak sedikit berbeda karakter dengan dana desa. Karena orientasi Koperasi Merah Putih ini kan orientasi bisnis sebenarnya, orientasi bagaimana membangun satu perekonomian. Kita berharap bahwa pengurus betul-betul dalam menyusun rencana kegiatannya bisa kemudian menggambarkan bagaimana potensi usaha itu, bagaimana analisa risikonya, gitu tuh. Karena dalam suatu bisnis misalnya kita tidak hanya menghitung, menganalisa keuntungan apa yang akan kita peroleh. Karena di Koperasi Merah Putih itu kan ada gerai sembako, gerai usaha-usaha lain, gitu. Tentu potensi usahanya patut kemudian dilakukan analisa bagaimana bahwa ini ke depan akan berkembang. Gitu. Tapi resiko bisnisnya juga harus bisa diperhitungkan. Gitu. Sehingga kemudian dana ini betul-betul bisa berputar di masyarakat, bisa mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan ekonomi di level bawah, dan dapat bermanfaat secara umum kepada masyarakat yang lainnya. Artinya pengalokasian dananya juga bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, kalau itu dari Pak Sofyan, dari Pak Firdaus, bagaimana Pak harapan dan saran yang bisa disampaikan? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan harapan kami, saya selaku Kasih 2 yang membidangi terkait dengan dana desa ini.
Ini kami sangat mengharapkan optimalisasi jaga desa melalui aplikasi ini yang berbasis informasi dan teknologi IT-nya. Kami sangat mengharap agar pihak desa bisa benar-benar memanfaatkan aplikasi ini. Betul. Ya, bisa memanfaatkan agar apapun apa yang ada di dashboard itu bisa diisi secara benar, tepat, dan tidak salah, agar kami bisa melakukan pemantauan baik pada kami yang ada di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Ini bisa dipantau langsung oleh Kejaksaan Agung. Kalau mereka mengisi secara benar, ya, mengisi secara benar, dan ini real time. Itu harapan saya, supaya mereka mengisi secara benar. Dan kalau bisa, karena ini masih banyak yang belum mengisi, mungkin nanti ada bisa laporannya saya secara rinci. Masih ada banyak desa yang belum mengisi. Itu mungkin harapan saya, supaya bisa diisi secara secepatnya. Baik. Terima kasih Pak Firdaus dan Pak Sofyan. Harapannya melalui podcast hari ini dapat menjadi sarana edukasi untuk masyarakat, khususnya untuk penyelenggara Koperasi Merah Putih dan juga dana desa ke depannya, agar bisa lebih transparan. Dan pada akhirnya dana yang disalurkan ini dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Baik, untuk itu Bapak Sofyan dan Pak Firdaus, terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan kesempatannya berbagi informasi kepada kami di studio tribunpalu.com hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Amin. Untuk itu kepada Tribuners juga terima kasih karena Anda telah setia menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Nurul Aida mewakili kedua narasumber dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.